Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Amir Masjid Fatimah Getas Jaten yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, jamaah beserta panitia yang urus pengajian ya. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali setelah beberapa bulan ya Bapak Ibu. Saya silaturahmi ke sini bulan Juli ya kalau nggak salah ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Nggak terasa 5 bulan 6 bulan Bapak Ibu. Juli sebulan berikutnya saya Agustus itu saya lupa itu dihubungi Ustadz Iwan nggak atau Ustadz dihubungi dan Fadlun apa mungkin ya, Ustadz Fadlun. Waktu itu posisi saya di Banjarnegara Bapak Ibu, si pengajian sana ya, pengajian di Banjarnegara di Batur di Dieng itu ke utara ya, tempatnya dingin sekali Bapak Ibu. Sekali saya dihubungi waktu itu katanya sama kepanitiaan Ustadz Abdul Somad ya, tapi ya nanti saya hubungi balik, tapi saya lupa menghubungi balik itu Bapak Ibu ya. Saya singgung ini saya ceritakan sekarang sepintas saja Bapak Ibu. Saya ke Batur itu diundang oleh pimpinan cabang Muhammadiyah di sana. Muhammadiyahnya ada 2 Bapak Ibu sana itu ada 2. Saya ngisi siang, pengajiannya itu siang, Ahad siang jam 1 Bapak Ibu. Ini pengajian apa kok siang hari? Ternyata memang nggak mungkin pagi Bu Pak. Karena kalau pagi itu waduh dinginnya luar biasa, 11 derajat Bapak Ibu. Di mobil itu 11 derajat. Karena keluar mobil jam 4 pagi itu keluar mobil mau masuk masjid itu waduh ke toilet sebentar habis itu masuk mobil lagi nunggu azan Bapak Ibu. Ya, kecuali bagi orang sana ya itu. Makanya pengajiannya nggak ada pengajian Ahad pagi di sana Bapak Ibu, nggak ada. Pengajiannya siang sama malam. Di 2 masjid saya diundang sana. Yang luar biasa Bapak Ibu. Masjidnya itu mewah-mewah Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Mewah-mewah, besar-besar. Ya, jamaahnya penuh Bapak Ibu. Bukan karena pengajian saja, tapi memang hariannya itu penuh. Masjidnya mewah, masyarakatnya sederhana. Mobil yang paling bagus saja yang saya naik Ibu Pak, dari PDM Karanganyar itu. Ya, sederhana. Masjid yang terakhir saya isi maghrib, masjidnya itu ketua takmirnya itu angkatan pertama ngeruki, santri ngeruki pertama. Tapi jadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di Sidomulyo atau mana itu Bapak Ibu. Masjidnya itu senilai 7-8 miliar. Coba Bapak Ibu. Jadi marmernya itu penuh dinding itu Bapak Ibu. Rumahnya sederhana. Ya, rumahnya itu sederhana. Ya, sederhana. Selesai saya malu mau menyampaikan apa karena masyarakatnya sudah sangat Islam. Islamnya kenceng, ya kan? Pengorbanannya luar biasa, ngurus masjid menjadi basis pergerakan, ya kan? Maka Allah mudahkan urusan di dunia mereka itu Bapak Ibu. Ada anaknya di Perancis,
anaknya pulang dari Madinah, ya. Tua takmirnya itu anaknya di Prancis. Bendahara masjidnya anaknya baru pulang dari Madinah, ya. Tidak berpikir bagaimana masa depan ekonomi, tidak berpikir, tapi pikirnya bagaimana beramal sekarang. Itu di masyarakat Batur, tapi memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, karena Pak Dirman pernah di sana. Rumahnya Pak Dirman yang Pak Dirman itu menginap di sana beberapa hari. Nyai Walidah, istrinya Ahmad Dahlan, pernah nginap di situ, masih ada Bapak Ibu. Tidak dirubah itu. Rumahnya itu tidak berubah. Yang kemarin disebut-sebut sama Pak Prabowo kan tentang Pak Dirman itu, ya, masyarakat Islamnya luar biasa dan masyarakatnya nyunah Bapak Ibu, tidak tradisional, ya, tidak tradisional. Jadi nyunah, ya, sunnah sesuai dengan Quran dan sunnah makbulah. Itu sepintas Bapak Ibu, itu Agustus, terus kemudian ini bulan Desember. Nah, begini Bapak Ibu. Bahasan sebelumnya itu kan tentang harta yang melimpah di dunia, nanti di akhir zaman itu harta itu akan melimpah. Itu belum terjadi, tapi yang jelas hari ini kita mesti memperhatikan betul-betul Bapak Ibu peristiwa dunia, terutama yang muda. Bagi yang tua mungkin tidak begitu penting. Ya, yang penting bagaimana persiapan masuk kubur, yaitu bagi yang tua-tua. Yang muda walaupun umur kita juga tidak tahu, tetapi berpikir yang besar walaupun bertindak sesuai dengan jangkauan. Ya. Presiden sudah jelas definitif Bapak Ibu, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gubernur dan Bupati Karanganyar sudah jelas. Tinggal nunggu dilantik. Konflik di Timur Tengah, kebejatan Israel, menurut Bapak Ibu kira-kira akan surut atau akan terus? Ya. Kalau menurut Rasulullah itu akan terus. Kalau bahasa akademiknya eskalasinya meningkat, pasti ada peningkatan, itu sudah jelas. Baik kejahatannya, ya, kemudian penyebarannya, ya. Dan umat Islam akan tersudut yang di Timur Tengah, mau sekuat apapun Bapak Ibu, ya, sebersatunya Timur Tengah itu akan sulit menghadapi kekuatan Israel dan Amerika. Dan Amerika ini seiring berjalannya waktu dia akan semakin diperbudak oleh Israel. Sudah pasti Bapak Ibu, sudah pasti. Itu ya. Yang bisa mengalahkan itu nanti pasukan dari Khurasan, Mujahidin, yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan pasukan manapun dari dunia. Tapi saya tidak bahas itunya Bapak Ibu. Konflik di Ukraina masih dinamis, tergantung nanti Donald Trump. Ya, tergantung nanti Donald Trump. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan aktivis masjid? Bagaimana dengan kita yang tinggal di bumi Karanganyar? Apa pengaruhnya dan apa yang mesti kita lakukan? Pengaruh tetap ada Bapak Ibu. Walaupun pengaruh positif itu kelihatannya ada harapan. Ya. Dengan pemerintahan baru mudah-mudahan harapan baru. Ya, walaupun kita berharap pada manusia tidak diperkenankan sampai ke lubuk hati, Pak. Berharap dalam arti ya harapan biasalah, tapi kita harus menggantungkan kepada Allah. Dan selama ini juga begitu kan? Ya, selama ini kan juga begitu. Walaupun negara kita kaya raya, gemari palo jinawi Bapak Ibu, kekayaan alam luar biasa, tetapi utangnya banyak, rakyatnya miskin. Ya, 50.000 saja jalan itu untuk pilihan politik Bapak Ibu. Ya, itu kenyataannya. Artinya tidak begitu akan signifikan pengaruhnya bagi kita sebagai aktivis dakwah, aktivis masjid. Maka tantangan terbesar kita itu adalah pada diri kita sendiri. Apa tantangan terbesar pada diri kita sendiri adalah kebersamaan dan kesatuan umat. Kebersamaan dan kesatuan umat. Dan itu dibuktikan di mana Bapak Ibu? Dibuktikan di mana? Dibuktikan di
masjid. Masjid itu adalah benteng terakhir, rumah terakhir. Ya, kalau kita berpikir defensif, ya, berpikir bertahan. Tapi kalau kita berpikir maju menyerang, ya kan, maka masjid itu juga menjadi titik tolak. Ya. Ini indikator yang paling sederhana, ciri yang paling sederhana. Ya, pemuda seseorang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya tertambat di masjid, atau pemuda yang rajin ibadah. Ibadah dalam arti syariat ya salat, puasa, tapi ibadah dalam arti amaliyah yaitu perjuangan itu tadi, perjuangan berdakwah. Maka jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini dan mungkin materinya sederhana Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan pada kita semua di sini untuk, kalau bahasa yang paling sederhana adalah memakmurkan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid? Mengenyangkan para jamaahnya, Bapak Ibu. Mengenyangkan para jamaah. Karena umat bisa selamat dari masjid. Selain masjid, mau menaruh harapan di mana Bapak Ibu? Di keluarga banyak, tidak sedikit kehidupan keluarga yang sangat-sangat hubbud dunia. Tidak sedikit loh. Orang kaya raya tampilannya sangat nyunah tapi flexing. Flexing apa Bapak Ibu? Yang muda-muda tahu ya, bapak-bapak yang sepuh-sepuh enggak? Flexing itu pamer, gayanya itu ibadah. Tapi dia ingin menunjukkan saya sedang ibadah, saya sedang umroh, saya sedang di Mekah. Ya kan? Coba Bapak Ibu. Kalau yang tidak begitu lebih banyak lagi. Dan pelaku-pelakunya jelas-jelas keluarga-keluarga muslim. Entah muslimnya model apa. Dan tidak bisa diharapkan dari rumah Bapak Ibu. Sekolahan dari yang sudah sangat parah. Ustadz Iwan, sebagian kita di sini kan juga para guru Bapak, betapa beratnya mendidik anak hari ini. Ya, sudah tidak bertuan. Anak sekarang tidak bertuan. Tuannya adalah ini Bapak Ibu. Tuannya adalah ini. Berharap dari sekolahan, berharap dari lingkungan, tambah liar lagi. Lingkungan di luar itu tidak bertuhan kok. Walaupun bingkai negaranya itu ketuhanan yang Maha Esa, tapi pada prakteknya tidak bertuhan. Nah, tidak bertuhan, keluar kampung. Nah, bagaimana masjid itu bisa menyinari di kampung itu, Bapak Ibu? Ke sana. Keluar dari masjid betapa susahnya. Baik, kalau masjid itu sampai tidak ada kebersamaan di dalam mengurus masjid, ini tantangan yang paling berat. Saya di beberapa tempat, beberapa kesempatan menyampaikan mengurus masjid jauh lebih rumit, lebih kompleks, lebih pelik daripada ngurus negara. Ngurus negara duitnya jelas Bapak Ibu. Ngurus negara duitnya jelas. Satu menteri diganti, ada 50 yang antri jadi menteri Bapak. Tapi kalau satu takmir yang mutung, nah gimana kira-kira? Ya, apa namanya, bagian atau divisi atau seksi dakwah, seksi pengajian mutung, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya kan? Wah, sesudah aku salat niki ora paten. Itu kenyataan. Nah, itu kenyataan. Karena enggak bicara ini Bapak Ibu. Rumit. Ya, rumit sekali. Maka amalan yang sangat mulia itu Bapak Ibu. Rasul sudah meramalkan bahwa akan ada kemewahan di masjid-masjid di akhir zaman. Ya, betapa mudahnya orang bangun masjid Bapak Ibu. Gampang itu, gampang. Gampang sekali. Tetapi bagaimana masjid yang sudah ada ini Bapak Ibu, bagaimana itu bisa ya jauh lebih maju daripada negara itu ngurus umat. Dan kekuatan masjid itu adalah masjid itu milik Allah Bapak Ibu. Kita tinggal bergerak, tidak perlu mikir abot. Yang penting mau bergerak ngurusi umat.
teknik dan caranya sudah banyak kita bisa belajar dari Joko Karyan, sudah jelas masjid terbaik di dunia. Manajemennya Bapak Ibu beda dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu lain lagi itu ceritanya ya. Itu. Kalau Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu kan takmirnya itu kan adalah pemerintah ya, kerajaan ya. Maka disebut Malik Haramain. Raja Arab Saudi itu disebut Malik Haramain, raja dua tanah haram, yaitu Madinah dan Mekah. Karena semua itu dibiayai oleh negara. Negara yang tidak punya kekayaan alam hanya mempunyai yang namanya minyak bumi Bapak Ibu. Bisa menjadi kaya raya seperti itu. Karena untuk terlepas sejarahnya dinamika ada dengan Amerika dan semacamnya, tetapi mau tidak mau ketika mengurus masjid itu Allah berikan kemakmuran yang tidak terkira. Yang dekat kita bisa belajar di Masjid Al-Falah Seragen Bapak Ibu ya. Jadi siapapun yang datang ke masjid maka dia pasti menemukan solusi ya. Apapun masalahnya solusi adalah masjid solusinya. Nah bagaimana ini Bapak Ibu kita membangun itu ya, membangun masjid. Maka kemasjidan bagi kita sebagai seorang aktivis itu menjadi perkara nomor 1 di dalam pikiran kita. Pekerjaan nomor 2 dalam pikiran lo ya, karena tidak mungkin rapat takmir masjid hari Selasa jam 8 pagi itu nggak mungkin dong, itu pada kerja, ada ke pasar, kan nggak mungkin. Padahal kita mengurus rapat itu sudah di sisa-sisa waktu, malam, sore atau bahkan malam, itu pun Allah muliakan luar biasa orang-orang di dalam. Pun demikian, maka bagi siapa saja yang meletakkan perkara masjid, perkara urusan umat itu nomor 1 di dalam hidupnya. Sedangkan hal-hal sesat pribadi itu nomor 2. Lebih banyak mikir umat, lebih banyak mikir masjid, Bapak Ibu. Ya, walaupun mungkin baru mikir langkahnya sedikit, tapi itu sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik daripada orang sibuk ya mengutamakan urusan pribadi walaupun dia juga ikut ngurusi urusan umat. Pertanyaan sederhananya gini, berapa lama kita mikir umat kita dibanding dengan mikir pekerjaan kita? Ya, itu Bapak Ibu. Dan ini bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama, terutama yang muda-muda. Kalau yang sepuh-sepuh sudah tidak ada pikiran lagi kan perkara dunia, sudah selesai Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang muda masih punya tanggung jawab nyekolahkan anaknya, biaya pondok dan semacamnya, ya biaya macam-macam ini yang masuk, terutama para suami, bapak-bapak itu, mas-mas. Nah, yang masuk di dalam pikiran ini lebih banyak yang mana? Ini Bapak Ibu. Lebih banyak yang mana? Karena kita bermula dari itu Bapak Ibu. Kita bermula dari pemikiran. Lebih sedih melihat masjidnya daripada melihat keluarganya. Ini coba Pak. Ini kan tampak sederhana. Tapi mempraktekkan, memposisikan ini kan berbeda Bapak Ibu. Ya, berbeda. Nabi Isa bulan Desember yang oleh umat yang lain itu, walaupun tidak terbukti secara faktual maupun historis, lahir di kandang domba, ya di musim salju, tidak ada ceritanya. Kalau menurut Islam sudah faktual sejarah bahwa beliau lahir di musim gugur kurma itu ya. Nah, mereka menyebutnya Yesus, ya di bulan Desember. Ya, Yesus. Kita tahu Nabi Isa betapa menderita hidupnya Bapak Ibu. Dari kecil, dari lahir sudah dipersoalkan, sudah DPO, daftar pencarian orang, sudah seperti itu. Bagaimana Nabi Musa? Di mana senangnya Nabi Isa Bapak Ibu? Nabi Isa senangnya di mana? Tidak punya rumah, sebagian riwayat mengatakan tidak punya istri, ya umatnya cuma 12.
Ya. Orang yang setia itu 12. Ya, yang setia itu 12. Pengikutnya itu Hawariyun itu kan 12, Bapak Ibu. Masih banyakan pengikut kita, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. 12. Sulitnya pengajian dari gua ke gua, coba Bapak Ibu. Dari gua ke gua. Padahal sama-sama satu masyarakat, sama-sama masyarakat Bani Israel. Sama-sama keturunannya dari Nabi Yakub alaihissalam, sama-sama Bani Israel. Sama-sama membaca kitab Taurat. Ya. Tetapi yang dialami, tapi betapa senangnya kehidupan kelak itu Nabi Isa itu. Sekarang beliau sedang istirahat, Bapak Ibu. Mungkin sedang mandi atau nanti ketika turun di akhir zaman kan turun dalam keadaan rambutnya basah di Masjidil Aqsa. Bagaimana kehidupan pemuda Al-Kahfi, pemuda gua itu Bapak Ibu, 6 pemuda plus 7 ketemu di jalan itu. Ya. Yang mencengangkan 6 orang pemuda ini adalah pemuda elit Bapak Ibu. Ya, penasehat Raja Dikianus. Bahkan menteri-menterinya saja sangat hormat. Jadi orang kepercayaannya Raja Dikianus itu ada 6 pemuda ini. Tetapi karena melihat pemuda ini rajanya nggak beres, muncul kritisisme dia. Dia tinggalkan gemerlap dunia, Bapak Ibu. Tinggalkan gemerlap, menjauhi kekuasaan itu. Sampai kemudian Allah tidurkan di gua sampai hari ini. Coba Bapak Ibu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu di bumi haram, di sekeliling Masjidil Haram, Bapak Ibu. Kemudian beliau hijrah, yang dibangun Masjid Quba. Kemudian masuk Madinah, yang dibangun adalah masjid. Konflik hari ini selama 2000 tahun terusirnya Yahudi dari tanah Palestina. Sudah 2000 tahun mereka terusir, hari ini Bapak Ibu konfliknya hanya rebutan yang namanya Masjidil Aqsa. Kalau mereka menyebutnya kuil. Ya, masjid kan itu tuh Bapak Ibu. Dan nanti sebelum kiamat Masjidil Haram itu akan dihancurkan oleh orang Afrika. Masjid Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sejarah itu, sejarah umat manusia itu, jadi orang-orang yang kafir itu hanya menjadi pinggiran sejarah Bapak Ibu. Dia jadi pinggiran-pinggiran sejarah. Yang di tengah-tengah sejarah itu adalah masjid. Dengan segenap kemulut-kemulutnya itu Bapak Ibu. Kemulut-kemulutnya. Saling mengklaim dan semacamnya. Kita umat Islam meyakini Masjidil Aqsa adalah seorang Nabi Allah, ya, utusan Allah yang suci, mulia. Ya. Lalu dikotori cerita-cerita oleh cerita-cerita Bani Israel itu. Keluarganya sendiri kan, satu keturunan, satu darah, ya, dengan Nabi Sulaiman. Coba Bapak Ibu. Sejarah masjid. Maka ketika kita ingin mengembalikan sejarah pribadi kita supaya selamat kelak di akhirat, keluarga kita supaya selamat kelak di akhirat, dan juga supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, maka startnya, permulaannya juga dari masjid Bapak Ibu. Dari masjid. Caranya bagaimana? Kita bisa belajarlah komunikasi dan sebagainya. Dan ciri masjid yang makmur itu Bapak Ibu ada 4 yang diterangkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi, dan nanti Bapak Ibu buka ada 4. 1, sesungguhnya yang memakmurkan, ya'muru masajidallah. Ya'muru itu fi'il mudhari, kata kerja yang terus berlangsung. Sesungguhnya mereka yang terus menerus ya'muru, memakmurkan masjid Allah, ya, adalah mereka orang yang satu, beriman kepada Allah dari hari akhir. Di dalam jiwanya itu selalu disebut nama Allah dan cita-citanya akhirat. Dan ini pekerjaan batin Bapak Ibu. Nanti disebutkan ada 2 pekerjaan batin, yang awal dan yang akhir. Yang tengah-tengah ini pekerjaan amal. Yang kedua
menegakkan sholat, wa qamas shalah. Yang ketiga wa ataz zakah, ngurusi zakat. Karena itu masuk di dalam ya'muru masajidallah. Iman pada Allah dan akhirat, tegakkan sholat, artinya orang yang masuk ke masjid itu sholatnya nyaman, seneng, ya seperti di sini Bapak Ibu. Tapi bagaimana suasana ibadah di sini bisa menyebar di masjid kita masing-masing di Bapak Ibu. Butuh perjuangan. Tidak bisa kita mungkin aktif di sini, ada yang masjidnya memang sudah makmur, ada yang memang masjidnya bermasalah. Ya, saya dulu belasan tahun yang silam itu Bapak Ibu, belasan tahun yang silam itu kalau sholat Jumatnya nggak di penumping itu merasa nggak sah sholat Jumatnya Bapak Ibu. Coba, ya kan? Nah, tapi setelah kita ngaji, wawasan lebih luas, oh ternyata pemahaman begitu memang perlu dibersih. Saya kan orang Solo Bapak Ibu. Bayangkan sholat Jumat yang sah cuma penumping, selain penumping tidak ada yang sah, kira-kira gimana? Apalagi kalau imamnya itu anggota DPR atau legislatif atau PNS, oh tidak sah itu nanti sholatnya. Coba, ada tak pemahaman begitu Bapak Ibu? Ada, tidak bisa kita tahan pemahaman itu, tidak bisa. Tapi bagi yang sedang punya pemahaman itu, ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi banyakin terus membacanya, ya, Ya, masjid, kembali ke masjid kita masing-masing dengan segenap keadaan yang mungkin bisa jadi mungkin nol atau mungkin keadaan minus, ya, untuk membangun peradaban di sana. Dan di surat At-Taubah ayat 18 itu ada kalimat walam yahsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Artinya orang masjid itu adalah orang yang berani Bapak Ibu. Orang yang berani. Berani yang bagaimana tidak mungkin kita tafsirkan di sini, waktu terbatas. Tetapi cirinya ada 4. Satu, beriman pada Allah dan dia pemberani, tidak takut. Ya. Walam yahsha. Tetapi bahasa yang dipakai itu yakhsha. Khosyah itu soal penghidupan Bapak Ibu. Ya, khosyah itu soal penghidupan. Karena kata khosyah itu untuk mengatasi kekhosyah, ketakutan atau kekhawatiran. Walaupun khawatir itu juga bahasa Arab, khosyah juga bahasa Arab, khauf juga bahasa Arab, tapi tempatnya itu memang berbeda-beda. Allah selalu di Quran itu lebih sering khosyah itu dikaitkan dengan Ar-Rahman, sifat pemurah Allah. Karena Allah Maha Pemurah, memberikan penghidupan pada semua makhluknya, termasuk manusia yang musyrik, yang jahat, yang zalim, yang kejam. Allah juga beri penghidupan kepada mereka. Artinya orang yang memakmurkan masjid itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai penghidupan di dunia. Tinggal bagaimana dia menegakkan sholatnya, bagaimana sholatnya supaya khusyuk jamaah itu, dan zakatnya tersalurkan dengan baik. Orang yang masuk masjid itu pulang kenyang, jadi ibadahnya senang. Itu ciri dasar, ciri mendasar, dan itu memang yang dikehendaki. Walam yahsa'idallah itu soal percaya diri, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena orang-orang yang masjid itu fisiknya kuat-kuat, sehat-sehat, jagoan, petarung, ya kan, ahli IT, hacker. Kalau zaman sekarang kan begitu Bapak Ibu, mestinya kan begitu. Ya. Walam yahsa'idallah ini untuk diterjemahkan dalam sedemikian rupa memang harus dimulai dari anak muda. Nah, prinsip anak muda ini Bapak Ibu, yang muda yang umur 20, 30, 40, paling tua 50 lah. Paling tua itu. Ya, paling tua 50. Tapi itu sudah kelewat. Yang pas itu ya umur 30-an, 40. Itulah yang menjadi lokomotif perubahan Bapak Ibu. Tentu dengan mengedepankan adab. Kalau masjid itu, masjid-masjid kita makmur Bapak Ibu, waduh, umat itu selesai. Ya, walaupun kita tahu namanya rakyat, sifat rakyat itu kadang-kadang ya gitu ya. 5 tahun ini diopen masjid Bapak Ibu, diperhatikan makannya, dikirimi berasnya. Nah, ketika masjid itu kadang-kadang mungkin mengarahkan pada paslon tertentu. Itu rakyat itu milih yang 50.000 kok. Di dunia ini kita sudah bisa membaca, bisa mengulas, bisa mendengar, bisa
melihat dari berbagai perspektif. Ya konflik jangankan di Timur Tengah itu kan macam-macam Bapak Ibu. Ada pihak Palestina, ada Libanon, ada Suriah. Nanti di Libanon ada Suriah perang sendiri. Ada yang memerangi Suriah itu, ada Bapak Ibu yang memerangi Suriah ya, atau memerangi Syiah itu ada sendiri berbarengan dengan serangan Israel. Kan begitu. Belum lagi Israelnya, belum lagi kemulut di Timur Tengah. Belum lagi ini Ukraina, semua sudah siaga 40% itu Bapak Ibu. Sudah siaga itu untuk serangan nuklir, dan masing-masing negara sudah memberikan kebebasan menyiagakan itu senjata nuklirnya. Apakah itu akan terjadi? Kalau menurut ramalannya Albert Einstein itu pasti terjadi. Pasti itu terjadi. Peristiwa nuklir itu pasti terjadi. Cuman kapannya kan kita tidak tahu. Ya. Kalau Rasulullah memberikan petunjuknya kepada kita, yaitu akan terjadi malhamah. Ya, jadi terjadi malhamah. Akhirnya daging itu berceceran di muka bumi, Bapak Ibu. Apakah karena nuklir? Ya tidak tahu. Belum kita kaji lebih jauh. Ataukah nanti juga akan terjadi ketika nuklir terjadi, dia sudah muncul, masih ada hidup beberapa orang, di sinilah baru kita belum kaji lebih jauh. Walaupun sudah beberapa ulama di dunia yang sudah memberikan perspektif itu. Tetapi hari ini Bapak Ibu, bahkan untuk beberapa tahun ke depan, ya konflik Ukraina itu kemudian akan surut Donald Trump. Tapi apakah Donald Trump akan merugikan Israel? Kita tidak tahu. Ada kemungkinan juga demikian Bapak Ibu. Ada kemungkinan. Rupiah akan semakin menguat, dolar akan semakin melemah. Karena pusing sendiri Bapak Ibu. Amerika itu pusing sekarang. Mumetnya luar biasa. Ketika dolar mereka kuat Bapak Ibu, itu justru mereka kesulitan untuk mendirikan pabrik di dalam negeri. Karena kosnya terlalu mahal. Salah satu programnya Donald Trump kan itu menurunkan, ya, melemahkan dolarnya sendiri. Memang kalau bicara dunia, apa yang tampak kuat sesungguhnya disitulah pasti ada kelemahan. Maka dalam Islam, ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Maka ketika kita melakukan langkah yang sangat-sangat sederhana, kenyataan dunia seperti ini, kita mulai dari yang sederhana Bapak Ibu, masjid justrulah itu pondasi-pondasi dasar. Dari masjid kita akan sampai pada ujung dunia itu sudah pasti. Ketika kita bisa memakmurkan masjid-masjid kita, maka insya Allah memakmurkan Masjidil Aqsa itu akan bisa kita raih. Berapa tahun yang lalu, bahkan sebelum Covid, saya sudah pernah melontarkan satu kata yang agak nyeleneh Bapak Ibu. Jangan berharap kita bisa merebut Masjidil Aqsa kalau kita sendiri merebut masjid kampung sendiri saja tidak bisa. Nah, itu sebuah ungkapan yang mungkin agak aneh, Bapak Ibu. Bagaimana kita mau merebut Al-Aqsa, merebut masjid sendiri saja belum bisa, Bapak Ibu. Bahkan berapa belasan tahun yang silam, berapa belasan tahun 2006, 2007, 2008, ya. Itu kan rame-rame juga Bapak Ibu pergerakan, ya, garis keras itu, fundamentalisme, radikalisme dan liberalisme itu kan kenceng-kencengnya juga pada tahun-tahun itu. Waktu itu ada beberapa yang ketika komunikasi dengan kita, saya sendiri agak males, ya, ketika bicara proyek menaklukkan Masjidil Aqsa, bagaimana menegakkan kembali syariat sebagaimana zaman kerajaan dulu Bapak Ibu, kerajaan Tanah Jawi, Sumatera yang bersyariat itu macam-macam. Setuju, secara prinsip setuju. Itu kalau dikembangkan terus, ujung-ujungnya terjadi perdebatan Bapak Ibu, ya, terjadi perdebatan. Maka sampai pada titik tertentu ya sudah, saya mau berbicara soal ini, ya, karena kadang-kadang gerakan kita sering dievaluasi satu sama lain, dibenturkan, divide accompli, ya, dibenturkan, direndahkan, dilecehkan satu dengan yang lain. Ini apa ini?
Ini apa itu apa? Ini kan sering begitu. Sampai walhasil ujung-ujungnya, gitu. Kalau antum sudah bisa berdiri sebagai khatib Jumat, kita baru bicara politik. Nah, begitu. Waktu itu saya belum tinggal di Karanganyar, Bapak Ibu. Baru wirawiri saja, tapi tinggal saya masih di Solo. Saya baru pulang dari Jakarta, satu periode kepengurusan sama Bahlil itu. Satu periode sama Bahlil itu, Bapak Ibu. Ya, dia bendahara waktu itu, saya yang membidangi komunikasi umat. Pulang tahun 2006 ya, ketemu dengan rekan-rekan yang kenceng, ada yang rada kenceng, ada yang kencengnya wis bablasan Bapak Ibu. Kenceng itu kebablasan. Tapi saya aneh, kenceng kebablasan itu aneh. Aneh. Ya, di antara keanehnya itu malah menghindari masjid. Adakan kajian itu di rumah-rumah sampai lama-lama kita paham polanya. Pola itu kita tahu Bapak Ibu, polanya kok begini. Oh, begini. Sampai suatu saat ada yang datang ke rumah saya di sini kan di Karanganyar itu meminta ngisi pengajian, tapi di rumah Bapak Ibu. Di rumah di daerah Jati sini, rumah. Loh, di situ ada 2 masjid. Kenapa enggak di masjid? Ada masjid Al-Wadudu, ada masjid Al-Muhaimin. Kenapa enggak di rumah? Kenapa enggak di situ? Ya itu biar lebih leluasa. Ya tunggu saja 2 tahun lagi nanti ada radikalisasi saya bilang. Masa ngaji-ngaji tok? Kenapa enggak bawa bom? Nah, iya kan? Bubarin aja ngaji-ngaji tok. Kita harus amaliyah. Nah, siapa? Akan muncul begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi kalau ngajinya di masjid itu lain ceritanya. Tapi fase itu kemarin sudah. Tapi bagaimana ke depan? Saya agak sedikit mencium itu. Aroma itu ada yang tidak memainkan, ya, tapi masih bersifat menjajaki. Test on the water, bahasanya. Test on the water itu, ya, melempar sesuatu ke dalam air di danau begitu. Ada bahaya tidak di situ? Ya, test on the water kalau dalam bahasa kerennya itu begitu, masih dijajaki. Maka poros penggerakan kita itu memang harus di masjid. Menyayangi umat kita, mengurusi TPA kita, ya kan, mengurusi kamar mandi masjid kita, ya, mengurusi orang-orang sing totonane angel. Masjid wis tambah tua tambah angel totonane Bapak Ibu. Wah, ini gimana? Nemuke selahnya satu orang saja belum tentu ketemu loh Bapak Ibu. Piye ki ngeluk atine, padahal dia punya sejarah di masjid itu. Wis ngoyot kalau basa Karanganyar, kuwasa niki ngoyot ning ora maju-maju Bapak Ibu. Gimana coba? Ya kan? Gimana caranya menemukan selah, nundukkan orang ini? Wah, ini pelajaran yang berharga sekali Bapak Ibu. Wah, berharganya luar biasa. Di hadapan mata. Kalau ketemu memahami selahnya orang, ya ini itu. Kalau kita rodok kenceng sih malah nanti disingkirkan, ya dikucilkan, ya. Nah, ini bagaimana strateginya. Nah, yang begini ini Bapak Ibu, ya, inilah yang insya Allah menjadi jalan kita ke tetap tema besar kita adalah li'ila'i kalimatillah. Ya, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Berjuang bagaimana aturan-aturan Allah itu bisa membawa rahmat, merahmati bumi kita tercinta ini Bapak Ibu. Kan ke sana cita-cita besar. Walaupun langkah kita sangat sederhana dari kampung kita, dari masjid kita, dan dari berbagai macam yang tidak jauh dari jangkauan kita. Memang yang paling besar jangkauannya kekuasaan itu Bapak Ibu. Ya, yang paling besar jangkauan itu adalah kekuasaan. Karena satu kekuasaan itu satu orang bisa mengurusi ratusan ribu orang itu kalau di kabupaten. Tapi kalau di sebuah negara ya, seperti Indonesia ini, satu orang, dua orang yang diurusi 270 rakyat. Itulah yang namanya kekuasaan. Bahkan masjid ini adalah salah satu buah dari kekuasaan. Ya kan itu Bapak Ibu? Berapa ratus, berapa ribu masjid. Ya. Memang ada sisi kurang, ada sisi, ya itu kalau soal itu ya bisa macam-macam. Tapi itu Bapak Ibu. Ya, kalau kekuasaan itu nanti buah saja, tapi bagaimana perjuangan kita
Dan Allah pasti akan memudahkan urusan kita di dunia untuk ibadah. Tidak ada artinya kemudian di dunia tapi mempersulit ibadah, ya sama saja. Rezeki ini gampang, tetapi sholat ke masjid aja susah kok. Apalagi mau mikir TPA, tambah lagi. Dia sodakohnya oke, mungkin ya dia sodakohnya banyak, ya sudah, mungkin Allah berikan kekuatan di situ. Tetapi kan porsinya tetap berbeda. Syukur-syukur bisa kita seperti para sahabat, ya hartanya, ya pikirannya, ya tenaganya komplit. Para sahabat kan begitu, komplit itu, segala sesuatunya ada. Nah kita kan terbatas, ada mungkin hartanya ya tidak apa-apa, tetapi pikirannya terus. Jangan sampai orang minta, sebelum orang minta, roh sak durung winarah, butuhnya apa? Begitu. Strateginya, saya bisa nutup ini, tetapi nanti kalau saya tutup ini, yang lain nanti akan sungkan. Coba beri kesempatan yang lain, saya sudah siap backup. Strategi itu Bapak Ibu. Strategi. Jangan sampai orang minta, dia sudah mendahului. Itu Bapak Ibu. Dan itu semua bisa bertemu di masjid. Kalau di masjid tidak bisa bertemu, biar itu nanti menjadi tantangan bagi kita. Di beberapa masjid itu yang saya cermati di dekat-dekat kampung saya, itu juga ada masjid itu kelompok nganti telu apa papat tok. Utak mirip dhewe benderanya. Ibu-ibunya itu sendiri Bapak Ibu. Ini yang ngurusi infak enggak pernah laporan takmire sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Kok se rada-rada nom karepe dhewe. Coba Bapak Ibu. Mungkin sing kelompok ini kelompok TPA sendiri-sendiri loh. Ini gimana? Ya, ini realitas. Tapi bagaimana menarik ini Bapak Ibu, membawa, merangkul, menjalin, merajut. Ini pikiran besar. Ya, profesor saja belum tentu bisa. Orang yang berilmu saja belum tentu. Itu hanya bisanya itu dengan hati, dengan niat. Dan inilah yang akan memudahkan perjalanan kita di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, sebagai tempat kita bergantung untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat itu Bapak Ibu. Ya. Nanti mengenai strategi-strategi yang lain, ya kita bisa ngomong di lain kesempatan. Komunikasi, ya kan, tidak perlu harus formal, sharing kasus, ya, tukar menukar ini kasusnya apa di sana, tukar menukar kasusnya apa di sini. Yang unik ini Bapak, ini cerita belum lama, mungkin baru akhir bulan. Ini baru akhir bulan di masjid di pokoknya di kampung Bonjot itu ke utara Bapak Ibu, ya, ke utara. Itu ada masjid baru. Masjid baru ditata sedemikian rupa bersama. Yang tadinya masyarakatnya itu ada Islam iki ora pati niat Bapak Ibu, tapi dengan ada masjid itu subhanallah, masyarakat itu semangatnya luar biasa. Seperti kalau dilihat sebelum ada masjid, enggak terbayang kalau masyarakat itu menjadi seperti itu dengan masjid. Disepakati bersama semua kegiatan itu enggak apa-apa, mau lintas aliran, yang penting sesuai Quran dan Sunnah, ya. Yang penting masjid ini menjadi kegiatan bersama, tidak menimbulkan permusuhan. Tapi mesti ada saja Bapak Ibu, ada saja, ada yang bikin kegiatan tanpa izin takmir. Coba, yang bikin acara itu seorang ustadz yang juga menjadi bagian dari ketakmiran masjid itu, padahal bikin aturan bersama. Dia bawa kelompoknya dari luar. Yang jadi masalah bukan soal itunya, enggak ngomong sama takmir. Loh, gimana coba? Ya, apa enggak ini masalah besar? Lebih besar dari masalah ekonomi dan politik Bapak Ibu, karena menyangkut persatuan. Sampai dibikin tanda tangan bersama, masih ngeyel. Loh, coba gimana coba Bapak Ibu? Wah, judek ini gimana? Ya kan? Real itu, real. Nanti kalau non formal saya bisa cerita itu, tidak di atas, ya. Non formal saya bisa cerita kelompoknya mana saja, ininya, waduh, masya Allah Bapak Ibu, enggak nyangka ini bisa terjadi. Padahal ustadznya sudah kemana-mana, sudah huruf kemana-mana, coba Bapak Ibu, ya, coba, no problem. Tetapi ya kan ada takmir, kecuali takmirnya enggak ada, masjid tak bertuan ya silahkan. Tapi resikonya perang antar aliran di dalam masjid itu.
Kan gitu toh. Tapi kan ada takmir itu menjaga perasaan satu dengan yang lainnya, eksistensinya dihargai, dijaga. Itu ini real Bapak, ini persoalan di dalam kehidupan umat. Satu dari sekian ribu masjid di Bumi Intan Pari di Karanganyar ini. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang akan membawa perubahan bermula dari masjid-masjid Allah, yang mana Allah menyebutkan masjid ini di surat At-Taubah, sedangkan kita surat At-Taubah adalah surat yang terakhir sebelum surat yang diturunkan sebelum surat yang terakhir. Surat yang terakhir itu Al-Maidah Bapak Ibu. Al-Maidah itu surat yang turun terakhir. Sebelum surat Al-Maidah turun terakhir itu surat At-Taubah. Maka surat At-Taubah turun di tahun ke-7 atau tahun 8 Hijriah. Bicara tentang masjid. Tidak ditema di awal Bapak Ibu. Tidak tema di awal. Isra Mi'raj iya, itu sudah bicara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa iya. Barakna haulahu, tetapi bicara memakmurkan masjid malah di penghujung risalah kenabian. Apa masalahnya? Coba. Termasuk bicara dengan riba. Riba juga bicara di akhir-akhir Bapak Ibu. Ya, ada dua perkara-perkara itu. Karena memang tantangannya hanya bisa selesai, bisa kita tundukkan bermula dari masjid. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, sudah masuk Isya. Semoga cerita ngalor ngidul ini menambah semangat. Kalau cerita ayat-ayat sudah terlalu banyak Bapak Ibu ustaz-ustaz di sini yang ngasih ayat-ayat ya, saya tak cerita ngalor ngidul wae. Ya mudah-mudahan cerita ngalor ngidul itu ada 1-2 yang nyantol untuk menambah semangat kita di dalam memperbaiki segala sesuatunya. Al-muslihun, muslih bukan orang soleh saja Bapak Ibu, muslih, orang yang kehadirannya menyelesaikan masalah. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim lakum. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.